Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat seru yang berhubungan tentang industri dan organisasi, yaitu psikologi industri dan organisasi. Baik, sebelum kita masuk kepada inti materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Slamet, bisa dipanggil Slamet. Saya berasal dari kelas PS24F dengan NIM 1026. Baik, langsung masuk ke definisi psikologi industri dan organisasi yang biasa disebut dengan PIO. PIO adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip psikologis dalam konteks dunia kerja dan organisasi. PIO merupakan studi ilmiah mengenai perilaku, kognisi, emosi, motivasi, serta proses mental manusia yang terjadi dalam lingkungan industri dan organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja, kesejahteraan karyawan, dan produktivitas. Baik, lalu kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu sejarah singkat tentang PIO. Psikologi industri mulai berkembang dengan disiplin ilmiah pada awal abad ke-20 seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan produktivitas dalam dunia kerja. Berikut adalah tonggak-tonggak penting dalam sejarah awal berdirinya PIO, yaitu pada awal ke abad 20, tokoh pelopor seperti Walter D. Scott dan Hugo Munsterberg mulai menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks industri, khususnya dalam seleksi karyawan, guna mendapatkan produktivitas dan desain kerja yang lebih manusiawi. Yang kedua, era Perang Dunia II. Perang membawa kebutuhan akan seleksi personel yang cepat dan akurat, sehingga dapat mendorong pengembangan psikotes, penilaian, dan kognitif serta ergonomi untuk mendukung efisiensi kerja dan keselamatan dalam operasi militer. Ketiga, perkembangan di Indonesia pada tahun 1990-an. Di Indonesia, PIO mulai dikenal melalui penerapan tes psikoteknik dalam seleksi kerja dan pendidikan. Lembaga-lembaga seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada menjadi pionir dalam pengembangan pendidikan dan praktik psikologi di bidang industri dan organisasi. Nah, untuk ruang lingkup dalam psikologi industri dan organisasi itu terbagi menjadi tiga, yaitu psikologi industri, yaitu meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan penilaian kerja. Kemudian ada psikologi organisasi yang meliputi motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan budaya organisasi. Ketiga, ada psikologi ketenaga kerjaan, yaitu meliputi stres kerja, kepuasan kerja, dan hubungan industrial. Kemudian ada hubungan PIO dengan ilmu lain, yaitu ada satu manajemen SDM. Ini fokus Manajemen SDM ini fokus pada pengelolaan manusia di tempat kerja. Kemudian ada sosiologi dan antropologi, yaitu memahami budaya organisasi dan perilaku kelompok. Ketiga ada ergonomi, yaitu menghubungkan aspek manusia dengan teknologi dan lingkungan kerja. Nah, hal ini kemudian disesuaikan melalui teori motivasi kerja menurut Maslow, hierarki kebutuhan fisiologis dan aktualisasi diri. Kemudian menurut Herzberg, faktor motivator dan higienis. Kemudian menurut McClellan, kebutuhan berprestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Dan menurut Verum, motivasi akan berpengaruh pada harapan atau hasil yang diinginkan. Kemudian ada faktor dalam perilaku bekerja. Selain motivasi bekerja, perilaku kerja juga dapat dipengaruhi oleh empat faktor utama. Yang pertama adalah kepribadian yang mencakup sifat, emosi, dan gaya kerja individu. Kedua, kemampuan, baik fisik, mental, maupun keterampilan teknis. Ketiga, nilai dan sikap yang menentukan loyalitas dan etos kerja seorang. Dan keempat, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik secara langsung dapat mempengaruhi performa dan kenyamanan bekerja. Baik, selanjutnya ada stres dan kepuasan kerja. Dalam dunia kerja modern, terutama di sektor industri yang semakin terotomatisasi, keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kesejahteraan psikologis karyawan dapat sangat krusial.
Yaitu yang pertama ada stres kerja. Stres kerja ini adalah reaksi alami terhadap tekanan dan tuntutan yang berlebihan, seperti ketika beban kerja melebihi kapasitas individu. Kedua ada dampak. Jika tidak dikelola dengan baik, stres kerja dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan angka absensi karyawan. Yang ketiga ada kepuasan bekerja. Ketika kepuasan bekerja tercapai, maka produktivitas akan semakin tinggi. Kemudian ada komunikasi dan kepemimpinan. Di dunia kerja, apalagi industri manufaktur yang serba cepat, komunikasi itu kunci. Tanpa komunikasi yang jelas, koordinasi bisa kacau dan kerja tim jadi nggak maksimal. Nah, disinilah peran kepemimpinan efektif. Jadi penting, pemimpin yang baik itu bukan cuma ngasih instruksi, tapi juga memotivasi, mengarahkan tim, dan menjadi support system buat anggotanya atau membernya. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan itu sendiri. Ada macam-macam, ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang transformasional. Pemimpin yang ngajak tim buat berkembang bareng dan lebih visioner. Intinya, komunikasi dan kepemimpinan itu saling berkaitan. Kalau dua-duanya jalan, tim bisa bekerja secara optimal. Nah, kesimpulannya, video berperan penting dalam memahami dan mengoptimalkan perilaku kerja manusia. Kemudian, mencakup aspek psikologi, sosial, dan manajerial. Tujuan akhirnya adalah membentuk kinerja organisasi yang meningkat dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Terima kasih atas